Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para gaser, kenalin nama gue Haji Iman. Haji yang belum pernah ke Mekah, cuman kekeh pengen dipanggil Haji. Oke, selamat datang di podcast yang sederhana namun berbahaya, Gas Gas. Ini adalah sebuah program yang dimana kita akan mengangkat semua aspek kehidupan yang ada di Gunung Putri. Iya enggak? Pokoknya apa aja yang ada di Gunung Putri ini, di kecamatan ini, kita akan kupas secara tuntas. Yo, enggak tuh. Kita akan kupas satu persatu. Kita papai dah tuh dari ujung sampai ujung, dari Kaler sampai Kidul, dari Wetan sampai Kulon. Apa ada apa aja sih potensi-potensi yang ada di Gunung Putri ini? Nah, kebenaran kali ini kita akan ada salah satu bintang tamu yang telah atau baru-baru ini bertahta di kecamatan ya, Bung ya? Siap. Ya, bertahta di kecamatan. Doi adalah Bung Fadli. Hei, tepuk tangan untuk Bung Fadli. Silakan memperkenalkan diri, nama, alamat, RT, RW, kesan-kesan, pesan-pesan, visi misi, apa aja boleh deh. Gantian dulu tuh Bang. Oh ya silakan. Terlalu terbawa suasana. Iya, saik. Saking saik ya kan. Iya. Silakan Bung. Iya. Tadi luar biasa Bung Iman. Ya. TikTok jadi TikTok. Opening ya. Terlalu bersemangat ya kan. Luar biasa. Iya, itu semangat kepemudaan Bang. Iya, betul. Itu. Pemuda. Salam pemuda. Salam gitu. Balas dia jawabnya. Salam pemuda balasnya KNPI. Oh, KNPI. Iya. Oh, berarti Bung Fadli ini adalah ketua KNPI. Iya, betul. Iya. Kemarin tanggal 21 Agustus. Enggak kemarin dong, berarti sekarang udah tanggal 25 nih. Iya, kalau orang belah sono makan bilangnya kemarin. Oh iya. Tahu dah tuh belah. Iya, oke. Iya. Kemarin baru di hari Sabtu di Resto JJ Garden. Kebetulan sidang musyawarah di situ melalui acara Muscam KNPI ke-7. Dan ditetapkan Bung Fadli ini untuk menjadi ketua terpilih. Aklamasi. Iya. Gitu. Terus kira-kira apa nih yang kok bisa gitu dan mau gitu untuk jadi seorang ketua KNPI gitu, alasannya apa itu Bang? Gue jadi nggak enak ngomong Bang apa Bung ya, ini soalnya terlalu membawa nama organisasi, harus bung-bungan gitu ya. Iya boleh, apa aja boleh. Apa aja ya. Tapi lebih saik itu Bung kan. Maksudnya lebih saik emang Bung, cuman gue juga coba untuk nyamain keadaan lah gitu boleh, kan? Atau menyamakan biar seolah-olah ngobrolan kita ini seolah-olah kita ini orang-orang yang paling pinter gitu ya kan. Nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa, kita masa pinter aja boleh gitu, Bang, kan? boleh apa aja mau Kang juga boleh, mau Kang ya, mau adik juga boleh. Janganlah kalau adik kan lebih mudah jadinya. Enggak lah. Bung ini sebagai ketua ini kan berarti memiliki secara pengalaman juga lebih luas. Iya. Orang banyak pengalaman berarti orang tua. Iya kan. Ya, balik lagi ya. Awal kenapa mau mencalonkan diri jadi ketua KNPI deh, kenapa itu? Iya, karena kita lihat hari ini KNPI sebagai wadah kepemudaan dia belum mampu secara maksimal menjadi laboratorium. Oh ya. Gitu, menjadi laboratorium. Karena KNPI ini kan wadah, komite itu terdiri dari bermacam atau beragam aktivis kepemudaan yang ada di bawahnya. Hari ini belum mampu untuk di Kecamatan Gunung Putri ya, khususnya belum mampu menjadi laboratorium pemuda yang memang berafiliasi pada pengusaha sebagai politikus ataupun birokrat. Gue rada pusing nih bahasanya, terlalu bahasa akademis sekali gitu bahasanya ya. Jangan dulu jauh kemana-mana, gue pengen nanya dulu. Iya. Dan kita juga mudah-mudahan bisa ngasih edukasi juga kepada kawan-kawan yang lain, pada gaser nih ya, kepada para penonton kita nih. Tentunya. KNPI ini kepanjangan dari apa sih sebetulnya? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oke, berarti balik lagi ke yang masalah tadi bahwa KNPI ini betul-betul sebagai komite. Kumpulan lah kali gitu ya. Kumpulan. Berarti berbagai macam organisasi yang ada di bawahnya, khususnya di Kecamatan Gunung Putri ini. Iya. Menjadi payung berarti harusnya ya. Jadi payung buat gitu, semua organisasi dan juga kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Apa aja tuh berarti? Banyak. Intinya di dalam sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan oleh Menkumham dan disepakati oleh Dispora, Dinas Pemuda Olahraga di bawahnya, bahwa KNPI ini adalah menjadi tanggung jawab besar ketika menjadi pengurus atau ketua
seluruh kepemudaan yang ada di bawahnya adalah tanggung jawabnya KNPI. KNPI tanggung jawab secara apa dulu nih? Takutnya gini, Bung. Berhubung mentang-mentang kita ini ada di platform internet yang gampang banget orang menyerap informasi gitu. Betul. Kan? Takutnya di situ mentang-mentang ada bahasa tanggung jawab, terminta kawin juga sama KNPI gitu kan? Enggak kan lah? Iya enggak. Iya kan? Enggak. Iya. Oke. Tentunya tanggung jawab dalam hal ini adalah pengembangannya. Potensinya. Dan juga kemandiriannya itu menjadi tanggung jawab. Gitu. Hari ini KNPI Kecamatan Gunung Putri belum maksimal. Nah, mudah-mudahan dengan terpilihnya saya sebagai ketua KNPI yang baru di Kecamatan Gunung Putri dapat mengakomodir seluruh kepemudaan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Oke deh, amin, kita sama-sama doain aja deh buat Bung Fadli, mudah-mudahan jadi apa yang menjadi mimpi dan cita-citanya tercapai ya. Betul. Bahwa sebetulnya selain usaha kita juga ada doa-doa juga dong. Betul. Itu juga sangat membantu kita dalam setiap proses perjalanan kita ya. Iya, betul. Oke, sekarang gue mau nanya lagi nih. Iya. Waktu proses pencalonan, strateginya apa aja nih selain serangan fajar? Ada nggak? Ada nggak sih? Ya, mungkin di sini juga bisa menjadi motivasi buat yang lain bahwasannya berorganisasi itu memang harus dari dasar. Oh, dasar. Tetap ada proses yang harus dilalui ya? Ya, tentunya nggak semudah yang dibayangkan, walaupun uangnya banyak juga belum tentu juga bisa menang. Oh gitu? Iya. Saya adalah salah satu mungkin ya bisa disebut juga sejarah di Kecamatan Gunung Putri bahwa orang yang berkarir itu mampu menang gitu di Kecamatan Gunung Putri. Orang yang berkarir walaupun nggak punya duit? Iya. Duit mah ada kali, bohong, nggak punya duit sama sekali mah. Duit bukan faktor utama bagaimana caranya, kan begitu. Tapi komunikasi, kedekatan emosional dan itulah yang saya kerjakan kemarin itu. Tapi ada kali sedikit-sedikit bumbu-bumbu kayak ilmu hitam, magic itu nggak? Enggak ada. Kali minta syariat gitu? Enggak. Tapi yang paling utama saya izin dulu. Izin dulu. Sama orang tua? Dulu kepada istri. Oh, istri. Oh, udah rumah tangga? Udah rumah tangga, anak 3 Bang. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat anak semua ya? Alhamdulillah sehat. Jadi saya izin dulu sama istri, kedua sama orang tua, ya? Gitu kan. Kedua orang tua alhamdulillah selalu support gitu kan. Iya, pasti. Saya kalau nggak ada izin dari istri, saya juga nggak akan mencalonkan diri. Betul. Karena apa? Berorganisasi itu boleh tanya sama orang yang benar-benar berorganisasi. Berorganisasi itu ketika kita menjaga idealismenya itu sangat sulit, Bang. Oh, betul. Apalagi hubungannya sama rumah tangga gitu kan. Nah, itu bisa loyalitas tuh benar-benar dituntut sekali ya. Nah, bisa ketika kita loyal dan luar biasa di organisasi itu pulang itu kita buka baskom itu atau buka Magicom itu isinya bendera organisasi. Kirain gua pas dibuka nasi udah bulukan 3 hari gitu enggak ya, enggak sampai segitunya ya. Kita perlu izin sama istri sama kedua orang tua bahwa saya ingin mengabdi di kepemudaan. Ini tentang pengabdian berarti, betul ya. Betul. Dan istri orang rumah harus benar-benar paham apa yang menjadi mimpi kita atau jalan kita. Karena kan ketika ngomongin pengabdian, itu kita pasti ngomongin masalah pengorbanan. Nah, dan mudah-mudahan di sana ada nilai pahalanya dong. Iya kan? Betul. Dan karena mudah-mudahan kita ingin jadi saya sendiri secara pribadi ingin menjadi maslahat lah buat kepemudaan ke depan. Iyalah pasti itu tujuan utamanya ya. Tapi jangan sampai tuh hati niatnya belok loh, Bang. Amin. Iya kan? Kadang-kadang kan KNPI ini banyak orang yang punya kepentingan gimana main-main. Wah, luar biasa. Itu godaan juga tuh kan? Godaan banget. Selama ini udah ada berapa uang yang coba kalau diterima dapat berapa duit? Setelah menjabat? Enggak lah ya. Enggak. Tapi ini bagus untuk dibahas. Iyalah bener kan. Dan perlu diketahui oleh semua pihak gitu bahwa ketika saya jadi banyak gitu. Iya pasti ada yang merapat dong. Ya lobby lah. Lobby karena punya kepentingan lain-lain ya. Dari angka sekian gitu kan. Tapi kembali lagi kepada komitmen awal saya menjadi mencalonkan diri sebagai ketua bahwa saya membawa aspirasi para pemuda. Oke, gokil. Betul. Itu. Dan mudah-mudahan lu Bung ya, dengan apa yang menjadi niat ini terus bertahan. Siap. Bahasa kerennya istiqomah. Iya kan? Istiqomah. Mudah-mudahan lah. Kalau kata orang-orang Gemawana nih Bang, tabah sampai akhir. Tabah aja ya kan. Tabah aja. Walaupun akhirnya nggak makan kena tifas, yang penting tabah ya kan. Iya, mudah-mudahan sih di KMP mah enggak. Enggak tahu kalau Gemawana.
Tapi minimal kalaupun akhirnya sampai mati karena kelaparan, insya Allah sahid. Sahid karena kan demi perjuangan, membela orang lain. Tapi ya jangan kan? gue ya. Iya. Oke, rasanya pertama kali setelah terpilih. Lega. Emang sebelumnya nggak lega? Beban Banget. Bebannya kenapa? Takut kalah atau bukan gimana? beban konstelasi. Oh gitu. Karena gue 3 kali acara ini ditunda. Oh gitu. Karena keadaan kita juga COVID ya, ini kali ya. Keadaan COVID ini gitu kan. Ya kita sih nggak nyalahin pemerintah, bukan. Jadi, tapi memang ya itu tadi beban. Karena kita harus menjaga ritme yang ngedukung gua kan gitu. Iya betul. Itu harus benar-benar gimana caranya maintain nih orang-orang nih nah, gitu kan. Itu betul. otomatis biaya dong. Biaya. Di situ ternyata ya kan. Itu sebetulnya hal-hal seperti itu yang betul-betul bagaimana kita harus bisa menyesuaikan keadaan emosi orang rumah, ya nggak Bung? Nah, istri khususnya ya kan, yang ada aja duit dapur aja kegolek ya kan? Iya dong. Ya kalau mau cerita mah. Iya, tapi kan ini tentang bagaimana akhirnya alhamdulillah bisa tercapai di sini ya Bang ya. Iya, itu makanya ketika gua terpilih itu pertama ya perasaan gua lega gitu kan. Alhamdulillah bisa kepilih, bisa terlaksana acara Muscam KNPI ke-7 karena itu beban gue secara juga organisasi yang sebelumnya kan. Oh gitu. Gue sebagai sekretaris KNPI kan tentunya penyelenggaraannya harus sesuai dan harus diselenggarakan kan gitu. Makanya alhamdulillah gue bisa lega semua deh gitu. Alhamdulillah. Oh berarti emang benar-benar lu bilang bahwa lu mau ikut organisasi ini lu harus ngejalanin setiap proses gitu. Betul. Kan. Di usia yang begitu muda. Sorry, umur lu berapa ya Bung? 34. Umur masih muda masih gitu muda. Kan dengan latar belakang organisasi ya kan, kegiatan organisasi dan lain-lain yang begitu banyak gitu. Betul. Hingga akhirnya lu memberanikan diri untuk menyalurkan diri untuk menjadi ketua KNPI Kecamatan Gunung Putri. Betul. Sekarang salah satu poin yang paling penting adalah program lu apa hingga akhirnya beberapa orang ini tertarik untuk ikut serta dalam memenangkan lu, Bung? Ya, pertama saya hadir sebagai pemersatu dulu. Oh gitu. Yang saya selalu sampaikan bahwa saya hadir sebagai pemersatu. Bagaimana setiap pokok-pokok pikiran pemuda bisa kita samakan persepsinya. Oh gitu ya. Diakomodir dulu deh gitu kan. Diakomodir dulu. Nah kita tuangkan di dalam rapat kerja. Betul. Karena saya memimpin ini nggak mau sendirian. Oh iya, kita ngomongin organisasi. Iya. Iya dong. Saya nggak mau memimpin KNPI ke depan itu sendirian. Tentunya bersama kawan-kawan yang punya integritas, komitmen kepada kepemudaan. Karena kalau kita menjalankan ini sendirian berat. Benar-benar banget. Tentunya semua elemen kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri saya akan akomodir. Dan program pertama adalah kedepannya tentunya di dalam masa pandemi ini, masih dalam masa pandemi. Kita nggak bisa hindarin hal kayak gini, kadang-kadang mau gimana lagi gitu kan. Itu kita nggak bisa untuk melakukan program-program kerja yang berbasis kumpul kan kecuali betul. Mungkin vaksinasi. Nah ke depan setelah kemarin pemilihan tentu ada proses lagi namanya formatur. Oh formatur. Berarti formatur di kepengurusan dulu dirubah atau gimana gitu. Iya, kepengurusan yang baru tentunya. Iya. Ke depan formatur ini akan menjaring gitu siapa-siapa yang akan masuk di dalam kepengurusan. Tetap tapi punya ini dong, punya calon-calon lah ya. Iya, tentunya hasil rekomendasi dari organisasi juga dari elemen-elemen kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Itu menjadi bahan pertimbangan. Iya. Gitu. Tapi syarat utama adalah usia 40 tahun ke bawah. Oh, syarat utamanya itu ya. Syarat utamanya itu. Oke. Dan sekarang gue pengen nanya lagi nih. Iya. Ada rencana nggak buat meneruskan tahta ini sampai 8 periode kali gitu, mungkin nggak? Kalau di dalam aturan maksimal 2 kali. 2 kali? Berarti satu periode itu berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun, berarti 2 kali 6 tahun lah ya? 2 kali 6 tahun. Jadi kalau untuk 2 tahun kita lihat nanti. Oh gitu. Karena intinya saya ingin memaksimalkan dulu peran saya pada hari ini. Toh kalau memang saya menjadi yang terbaik di Kecamatan Gunung Putri, saya nggak perlu lagi berkampanye dong. Oh iya betul. Kampanye dari awal ya nggak? Iya. Artinya sebenarnya kita buktikan aja hari ini. Betul. Nggak usah citra-citra deh gitu kan. Toh sebenarnya citra itu juga terbangun sendiri ketika kita betul-betul tulus berada di dalamnya ya. Betul. Buktinya gini. Buktinya ya karir saya hari ini. Iya. Toh kalau memang saya tidak
memiliki kredibilitas mungkin. Nah itu kan gini, kalau orang organisasi itu gampang bang. Oh gitu. Gampang banget. Abang misalnya kenal saya. Jangan abang dong ya, tukang cuanki jadi. Iya. Haji dong Haji. Bang Haji ya, misalnya. Bang Haji kayak Oma. Ya. Haji aja Haji kan. Lu maunya apa sih? Haji bang, aja. Sikat juga. Anjir. Nih orang-orangnya banyak, anak buahnya banyak, gua habis di sini ntar enggak bisa balik. Itu gaya lama gua, tapi mudah-mudahan sih benar. besok udah berubah. Bagus. Dan sebelum nih, tadi kita pernah ngomong dan di belakang bahwa sebelum di KNP ini juga lu Bung pernah ikutan di organisasi masyarakat juga ya? Iya. Apa aja organisasi yang pernah lu kecimpungi? Nyemplung di situ? Iya. Jadi gini. Bahasa keren. Jadi memang salah satu faktor pendukung kemenangan dari KNPI juga kemarin bahwa saya berada di organisasi Pemuda Pancasila. Oh gitu, Pemuda Pancasila. Dari tahun 2011 sampai saat ini. Cuman kalau di Pemuda Pancasila saat ini saya di Wakil Sekretaris Kabupaten. Oh udah masuk kabupaten? MPC Kabupaten Bogor. Jadi di PAC ini saya non jabatan. Oh non jabatan. Nah, jadi ketika saya memimpin KNPI, ya kembali lagi memang KNPI itu milik semua pemuda. Pemuda betul. Bukan ya artinya kenapa juga saya lepas. Tadinya saya sekretaris di PAC Gunung Putri. Saya lepas itu karena saya akan menjabat sebagai ketua KNPI gitu. Oke deh, ternyata Bung Fadli ini juga lumayan banyak banget pengalaman ya kan, segala macam bentuk organisasi juga pernah dilalui gitu kan. Betul. Nih buat anak-anak muda Gunung Putri ya kan, gas ya kan, gas ini kan kalau Bung Fadli perlu tahu terserah mau apa sih artinya apa tuh? Bisa Gunung Putri slow, Gunung Putri anaknya soleh-soleha ya kan. Gak ngasem slow bisa. Gak ngasem slow bisa juga ya kan. Nah dan terus sekarang pengen nanya nih, motivasi bukan nanya sebenarnya bisa kali ngebagiin untuk anak muda yang ada di Gunung Putri khususnya kecamatan ya, motivasi atau apa ya pesan-pesan atau apa moral gitu supaya mereka juga trigger untuk bisa menjadi seorang Bung Fadli ini yang betul-betul punya rasa ingin membangun lingkungan sendiri. Nah ini penting ya. Yang pertama kita nggak boleh minder. Satu, salah itu biasa, gitu kan. Yang penting kita mau gak, gitu kan, memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemauan. Di dalam berorganisasi itu tergantung niat berafiliasinya. Kalau kita memang berniat berafiliasinya kepada silaturahmi, dengan santun mungkin ya. Kepada silaturahmi dan juga pengembangan potensi diri, itu akan sampai. Akan sampai. Semua organisasi nggak ada yang nggak benar ngajarinnya, semuanya benar. Idealnya semua bagus punya buku panduannya, semua punya buku panduannya. Yang nggak benar itu oknumnya, kan begitu. Yang memanfaatkan ruang-ruang di dalam organisasi. Nah, buat semua pesan untuk seluruh kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri, tetap jaga idealisme. Itu yang paling penting karena harta paling berharga yang dimiliki pemuda adalah idealis. Bukan keluarga. Harta yang paling berharga adalah idealis berarti kalau di Gunung Putri. Untuk pemuda. Oh, untuk pemuda, sorry ya. Berat kirain udah berubah. Pesan untuk pemuda, Bang. Oh iya betul untuk pemuda ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Fadli. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita Bung Fadli diridhoi oleh orang tua, oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mudah-mudahan bisa memberikan dampak kepada anak-anak muda yang ada di Gunung Putri ya, Bung ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita sama-sama doain supaya Bung Fadli juga betul-betul dengan cepat atau bisa betul-betul merangkul semua anak muda dan bisa sampai 2 periode. Amin. Oke, terima kasih Bung Fadli dan akhirnya gua Haji Iman undur pamit dan sampai ketemu lagi di podcast Gas. Yo.